Ya, pada akhirnya emas mengalami kenaikan kembali walaupun sempat turun sampai zona 2714. Itu adalah area buy persis dengan yang kita inginkan atau yang kita tunggu-tunggu di hari Senin. Tapi untuk saat ini kembali ke level 2735. $5 lagi atau 5 poin lagi untuk menuju all time high 2740 atau bahkan melabrak atau tembus. Dengan kata lain, mungkin menciptakan rekor terbaru. Tapi apakah seperti demikian atau memang ini saatnya area penurunan ataupun koreksi yang kita tunggu-tunggu? Oke, ini adalah ulasan berikutnya terkait dengan US dollar dan juga US Treasury. Ya, kalau Anda lihat di sini ternyata fail. Apa yang kita harapkan terkait dengan ABC correction wave, ternyata dia malah terbang lebih tinggi daripada prediksi kita dan bahkan lebih tinggi daripada wave kelima. Ya, saya katakan ini fail karena dia sudah terbang di atas resisten yang kita waspadai. Jadi dengan kata lain, kita hapus dan kita tidak perlu lagi melihat ini sebagai wave ABC. Melainkan, kalau begitu, saya jadi terpikir bahwa inilah kesempatan yang kemungkinan bisa saja yang tempo hari kita perkirakan bahwa itu adalah potensi dari apa yang terjadi terkait dengan wave keempat, maka kemungkinan akan terjadi seperti demikian. Nah, kalau ini yang terjadi, barulah kita bicara tentang penurunan wave ABC dan seterusnya. Tapi hanya saja di sini kita masih tetap harus tunggu dulu, harus mewanti-wanti terkait dengan kemungkinan masih ada tenaga besar untuk mulai kenaikan ataupun tembus resisten berikutnya. Ini berarti penembusan di atas 4,2%. Saya perkirakan mungkin akan lanjut dengan level resisten yang lebih tinggi, dan itu berarti 4,325%. Ini persis dengan area yang kita tandai dari historical price-nya. Oke, berarti untuk sementara waktu, saya rasa intinya adalah kalau kita lihat dari secara keseluruhan, mungkin bukan wave satunya di sini. Mungkin kita tidak di situ, tapi kita harus perbarui. Kemungkinan wave satunya adalah kita awali dari titik ini. Ini titik keberangkatan dia, berarti wave satunya di sini, dan inilah wave kedua. Nah, kalau ini berarti kita sudah mendapatkan pergerakan elite wave yang cukup ideal. Jadi kalau kita ukur bersama di sini, maka kemungkinan wave 1 itu akan sama dengan wave 5, atau lebih tepatnya wave 5 akan sama dengan wave 1. Nah, yang terpenting bagi elite wave adalah bahwasanya wave ketiga itu adalah wave yang paling panjang, dan wave 5 itu tidak boleh sama panjang dari wave 3. Tapi dia bisa sedikit lebih panjang dari wave 1 atau kurang atau sedikit di bawah dari wave 1. Yang tidak boleh adalah bahwa wave 5 tidak boleh lebih panjang dari wave 3. Oke, dengan demikian, kalau lihat dari gambarannya secara kasar sepertinya kita sudah melakukan area yang sama. Dengan demikian pula, berarti wave kelima kita asumsikan tertahan di zona yang sama, atau lebih tepatnya sedikit lagi ke 4,263%, barulah nanti kita akan dapatkan penurunan terkait dengan wave A, B, C. Ini dengan catatan, bisa terjadi kalau ternyata posisi nanti malam pernyataan dari para pejabat Fed ataupun dari bank sentral lain tetap menggagas terkait dengan kemungkinan potensi penurunan suku bunga lanjutan dari bank sentral. Itu sebabnya kemungkinan yang terjadi adalah baru kita hitung sebagai wave A, B, C seperti yang tadi kita lakukan. Oke, lebih tepatnya kurang lebih seperti ini. Berarti kalau kita ambil arealnya, kita asumsikan dari 4,25, saya asumsikan dia penurunan ke situ wave A, kemudian dia rebound sedikit wave B, dan akhirnya wave C ke area tersebut. Nanti kita akan lihat bersama apakah ini akan terjadi apa tidak. Lalu kemudian yang penting lagi adalah US dollar. Lagi-lagi persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan ya, bahwasanya US dollar mengikuti apa yang terjadi pada US Treasury. Kemarin kita sudah sempat lihat bahwa kemungkinan peluangnya adalah tergantung dari US Treasury, dan itu yang terjadi. Begitu dia berbalik dengan sangat cepat, itu pula yang terjadi pada US dollarnya mengalami kenaikan. Padahal kemarin kita sudah memperkirakan ini pun kemungkinan wave A, kemudian B, lalu kemudian C. Nah, tapi masalahnya adalah mungkin saja yang kita duga kemarin sebagai wave kelima yang katanya belum selesai. Ya, jadi kalau misalkan lihat dari sini, kemungkinan yang terjadi adalah gerakan ataupun kenaikannya wave 1, 2, ini kemungkinan masih wave 3, dan kemudian nanti wave 4 barulah wave kelima. Jadi, lagi-lagi kelihatannya kita pun masih tetap harus wait and see sampai mengetahui yang jelas ataupun mendapatkan kepastian dari pola pergerakan berikutnya. Untuk sementara waktu, kita asumsi kenaikan ini kemungkinan masih bersifat sementara. Jadi artinya kemungkinan peluang dari penurunan pun masih bisa terbuka, kecuali kalau dia gagal untuk tembus area 103.50-an. Nah, kedepannya kita akan coba cek dari grafik daily yang ternyata candlestick-nya ditutup bullish kembali. Tapi apakah ini menandakan bullish selanjutan apa tidak? Kita masih tetap ragukan, karena walaupun dia bullish engulfing, bisa saja karena muncul di zona resisten, kita asumsikan itu adalah last engulfing top.
yang biasanya secara teknis teorinya adalah last engulfing top itu berarti kurang lebih dia akan mengalami rejection turun. Tapi kalau ini adalah bullish engulfing, maka dia akan mengalami kenaikan. Nah, satu catatan teman-teman, bullish engulfing biasanya akan muncul di bagian bawah atau di bagian support, sehingga kemungkinan potensi untuk kenaikannya akan lebih optimal. Sementara bullish engulfing yang muncul di zona resisten itu tidak akan optimal, sehingga kita pastikan kemungkinan peluang dari kenaikan ini agak relatif terbatas. Walaupun misalkan terbuka, tapi relatif terbatas. Dan itu berarti ada kesempatan pula dia untuk mengalami penurunan ataupun correction. Nah, tapi kita harus tunggu sampai pidato ataupun pernyataan para pejabat bank sentral nanti malam, termasuk juga dari Fed. Nah, ini juga yang terjadi pada US Treasury Yield, karena dia mengalami kenaikan dan tembus akhirnya di atas zona resisten daily, sehingga ini juga harus kita waspadai untuk potensi kelanjutan di atas level 4,3%. Nah, ini berarti juga kalau lihat dari pergerakan emas yang ditunjukkan di grafik 4, jelas kalau lihat dari trend channel yang mengalami kenaikan, ini belum selesai teman-teman. Termasuk terkait dengan elite wave. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya di bagian wave kelima, di bagian sini, kita sempat menunjukkan bahwa ini adalah potensinya terkait dengan pergerakan secara bertahap. Dan inilah yang terjadi. Berarti yang sedang terjadi saat ini adalah bagian akhir dari wave E. Seharusnya wave E inilah yang kita asumsikan sebagai wave terakhir dan juga sekaligus untuk wave kelima. Nah, cuman masalahnya kelihatannya kalau lihat dari pola pergerakan cukup ideal, maka sangat terbuka kemungkinannya kita akan mendapatkan kenaikan lebih dari 2745, dan itu berarti target utamanya adalah ke areal resisten ini. Dan itu kurang lebih ada di areal 2755 ataupun bahkan 2760-an. Nah, masalahnya teman-teman, hati-hati. Begitu ternyata dia sudah sentuh, hanya dua kemungkinannya. Antara betul persepsi kita bahwa setelah wave 5, lalu kemudian dilanjutkan dengan wave A, B, C, atau justru saking kuatnya alasan untuk mendorong kenaikan dikarenakan uncertainty ataupun ketidakpastian pasar global, sehingga ini bisa saja mengalami kenaikan lebih lanjut. So, saya mengantisipasi keduanya. Baik itu terkait dengan kenaikan yang lebih optimal atau penurunan yang potensinya bisa terjadi kapanpun kaitannya dengan profit taking ataupun reversal bearish. Nah, peluang ini kalau kita lihat dari grafik daily tentunya harusnya sudah terjadi profit taking ataupun correction. Tapi coba lihat, ini alasan saya untuk mengantisipasi penurunannya, yaitu kaitannya dengan shooting star. Setelah 7 atau 8 candle bullish, maka dengan adanya shooting star harusnya kita dapatkan penurunan. Tapi seperti Anda lihat, sampai saat ini sama sekali tidak menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Artinya, kecenderungan yang paling kuat saat ini adalah fundamental mendorong kenaikan karena faktor ketidakpastian. Sehingga kemungkinan high kemarin, 2740, bisa saja ditembus dan kita akan dapatkan kembali new all-time high. Nah, tapi masalahnya areal resisten berikutnya, berarti kita baru akan dapatkan di areal H1 ini. Saya pergunakan Fibonacci yang baru dan expansion yang baru menunjukkan 2755 juga 2781. Kira-kira mana yang akan terjadi? Apakah dia akan sampai terlebih dulu sampai ke dua resisten di atas, atau dia akan rejection di 2740 sebagai double top? Ini perlu kita waspadai kaitannya dengan agenda pidato nanti malam. Nah, di sisi lain untuk pound sterling, kelihatannya kita gagal untuk melakukan kenaikan, tapi perhatikan terlebih dulu. Kalau misalkan kita lihat dari penurunannya, jelas ini harusnya kita akan dapatkan penurunan dan tembus di bawah 1.2970. Yang terjadi saat ini dia rebound ke 1.300 dan 1.2970 jelas sebagai area low ataupun area terendahnya. Nah, ini berarti ada kemungkinan sebetulnya masih bisa membuat kenaikan. Tapi kalau lihat dari polanya, kelihatannya kenaikannya nggak akan bertahan lama, termasuk kaitannya dengan BOE yang juga diprediksikan akan melakukan pemangkasan suku bunga, sementara dari dolar yang kecenderungan mengalami penguatan tentunya menjadi beban untuk pound sterling. Sehingga kalau kita lihat dari grafik 4, bukan double bottom yang akan kita lihat, malah kecenderungannya mungkin saja kita akan lihat nantinya akan ada rejection di zona resisten yang sama, sehingga diharapkan polanya akan seperti demikian. Nah, otomatis ini akan memberikan kisaran yaitu terkait dengan bearish rectangle, dan penembusan di bawah 1.2970 akan membuat atau membuka peluang sampai ke 1.2870 bagian support yang terdekat. Tapi kalau sampai dia tembus 1.3060, Anda boleh switch strategi karena kemungkinan potensi kenaikan masih bisa berlanjut ke 1.31 atau 1.3150-an. Nah, kebalikannya untuk crude oil
Kelihatannya kemarin kita juga sudah sempat menyampaikan ya, posisinya antara dua, dia naik lebih dulu atau turun lebih dulu, ternyata yang terjadi adalah naik lebih dulu. Nah, tapi coba perhatikan, kita masih belum mendapatkan kenaikan sampai 71.40. So, it's okay, Anda boleh buy dulu, tapi hati-hati begitu sentuh atau sudah mendekati area 71.40, segera exit, karena dikhawatirkan dia akan terjadi rejection turun, sehingga kemungkinan potensi penurunan kembali bisa terjadi. Tapi kalau misalkan ada gejala dia bisa tembus di atas 71.40, maka target yang paling optimal adalah 74. Tapi tunggu dulu, dia belum tentu akan lanjut ke area tersebut. Ingat, ada 50% real body di sini, dan itu adalah area 72 atau menjelang 73. Jadi pada dasarnya, bullish masih bisa diperkenankan untuk sementara waktu, tapi hati-hati di area 71.40. Tapi akan lebih bagus ataupun lebih kuat kalau ternyata area buy dilakukan di area 66 ataupun 67.